Esok harinya, Arka mandi dan berpakaian. Ia telah siap pergi ke kampus dengan penuh percaya diri. "Mau kemana kamu?" tanya Amanda dengan nada seolah tak suka melihat kegembiraan yang ada di wajah suaminya itu. "Ya mau ke kampus lah, kan kamu udah janji mau ngebebasin aku hari ini." "Kata siapa?" ujar wanita itu kemudian. "Oh jadi gitu." Arka terdengar mulai marah. "Ngajarin anaknya yang di dalam jadi pembohong, iya?" Amanda terdiam, ia baru sadar jika ada makhluk hidup yang kini tumbuh dalam dirinya. "Itu bayi dianggap patung, gitu? Nggak ada nyawanya?" Amanda makin diam. "Biarin aja, entar pas gede. Anaknya jadi orang yang nggak bisa menepati janji, apalagi sama cewek. Bohong terus, entar." "Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kan ucapan itu doa tahu," ujar Amanda dengan nada protes, namun rendah dan tak ada kesan ngegas. Ia sedikit takut pada Arka, karena laki-laki itu mulai menunjukkan ekspresi gerah terhadap sikapnya barusan. "Abisnya kamu ngajarin anak nggak bener. Orang yang pertama dicontoh anak itu, ya ibu bapaknya. Terutama ibunya yang dia dengar setiap hari. Hati kamu itu nyambung tahu nggak sama mereka, orang mereka di dalam badan kamu." Iya. Gitu aja marah. Gimana nggak marah coba, kamu udah janji." "Ya udah kamu janji juga, nggak usah berusaha nyari orang itu lagi. Lapor aja ke polisi kalau ketemu lagi. Kamu rekam kek, foto kek, cari tahu nomor plat kendaraannya kek." "Iya, aku janji," ujar Arka kemudian. Pemuda 21 tahun itu lalu menghela nafas, guna mengusir segala kedongkolannya terhadap Amanda. Biar bagaimanapun, Amanda tengah hamil sekarang. Ia tidak boleh bersikap terlalu keras pada istrinya itu. "Aku pergi ya, abis itu aku juga ada janji sama Mbak Arni. Mungkin pulangnya menjelang malam." "Nggak apa-apa, kan?" Amanda mengangguk, namun masih menunduk. Agaknya tadi Arka cukup keras kepada wanita itu. "Sini." Arka meraih wanita itu dan membawanya ke pangkuan. "Maafin aku, ya," ujar Arka kemudian. Amanda mengangguk, Arka lalu memeluknya cukup lama. "Nanti malam, kita malam mingguan di sini. Di balkon," ujar Arka seraya menempelkan hidungnya di hidung Amanda. "Bawain martabak, ya," ujar Amanda kemudian. "Martabak apa? Manis, telur? Dua-duanya?" "Oke deh, nanti aku bawain ya." Amanda mengangguk, Arka kini mencium keningnya seraya mengelus perut wanita itu dengan lembut. "Dek, jagain mama. Papa pergi dulu, ya," ujarnya kemudian. Tak lama, Arka sudah terlihat meninggalkan kediamannya dan menuju ke kampus. Arka begitu bahagia hari ini, serasa dirinya baru dilepas dari pingitan. Walau hanya ditahan di dalam rumah selama 3 hari, namun baginya itu seperti berhari-hari. Arka bukan orang yang betah untuk tidak menginjakkan kakinya di luar, meski itu hanya untuk beberapa saat saja. Ia bertemu Rio dan menceritakan semuanya. Rio pun terkekeh-kekeh mendengar pernyataan sahabatnya itu soal dirinya yang dipingit oleh Amanda. Rio juga masih belum move on dari tarian BTS yang tempo hari diperlihatkan istri temannya itu padanya. Jadilah hari itu, Arka banyak mendapat guyonan di sana-sini. Apalagi ketika ia menyambangi kantor manajemen Peace Production, makin banyak lagi teman satu grupnya yang meledek. Namun ledekan mereka hanyalah sebatas candaan para sahabat. Karena isi grup mereka pun hanya terdiri dari beberapa orang saja dan pertemanan di sana cukup akrab. Ada banyak aib member lain yang kadang tersebar di grup itu. Mulai dari mengupil, kentut, tidur ngorok, serta hal-hal kecil seperti ileran atau foto candit yang memperlihatkan wajah blow-on mereka. Candaannya pun tak pernah menyebar hingga keluar grup. Ada banyak foto jelek mereka yang juga dijadikan stiker dan ditulisi dengan kata-kata ekspresi seperti, "Capek deh, dahlah, aku males, ngapusi, ambiar dan lain sebagainya." Level pertemanan mereka sudah sampai ke tahap itu.
Arka pun menyelesaikan urusannya di kantor tersebut hingga tuntas. Ketika hari perlahan senja, di suatu tempat yang jauh dari keramaian, sebuah percakapan pun terdengar. "Jadi lo pikir, itu perbuatan gue?" Nino berujar seraya menatap tajam ke mata Arka, yang kini duduk di hadapannya. "Gue mencurigai lo," ujar Arka dengan nada tegas. Nino tersenyum kecil, seraya memiringkan sedikit sudut bibirnya yang sebelah kanan. Ia mengambil kopi yang ada di hadapannya, lalu mereguk minuman tersebut hingga hampir setengah. Laki-laki itu kemudian menyalakan sebatang rokok. Dihisapnya rokok tersebut dan dihembuskannya asap rokok itu, hingga mengebul memenuhi ruangan. "Lo cintakan sama dia?" Nino bertanya pada Arka, yang masih fokus menatapnya. "Ya," jawab Arka singkat. "Hanya dalam waktu hampir 1 tahun ini?" "Ya," jawabnya lagi. "Gue mengenal Amanda itu lebih lama dari lo. Belasan tahun gue tinggal di negara orang, bertemu dengan berbagai macam tipe perempuan, tapi yang gue ingat cuma dia. Lo bandingkan, lebih besar mana cinta gue atau cinta lo terhadap dia?" Arka diam. "Sekarang kenapa gue harus mencelakakan dia?" "Karena dia sama lo." Arka masih diam. "Jujur gue marah, karena dia lebih memilih Elo ketimbang gue. Tapi gue tahu cara menghargai keputusan orang lain. Terlebih keputusan itu dibuat oleh orang yang sangat gue cintai." Arka kini menghela nafas. "Gue cuma perlu memastikan. Karena keselamatan Amanda dan anak-anak gue adalah tanggung jawab gue." Kali ini Nino yang menghela nafas, direguknya kembali kopi yang ada di hadapannya hingga habis. Lalu ia kembali menghisap rokok. "Gue curiga, karena lo termasuk orang yang bermasalah dengan Amanda." Nino membuang pandangannya ke bawah, seraya menghembuskan asap rokoknya. Kemudian, ia kembali menatap Arka. "Lo yakin, di sekitar Amanda itu nggak ada yang berkhianat sama dia?" "Setahu gue, Amanda nggak ada bermasalah sama orang terdekatnya." Nino kembali menghela nafas. "Selama lo kenal Amanda, menurut lo di mana letak kelemahannya dia?" Arka kini membuang pandangan dan agak berpikir. "Setahu gue, dia wanita yang sangat kuat. Dia nggak punya kelemahan apapun dalam dirinya." "Berarti lo belum mengenal dia dengan baik." Perkataan Nino itu sukses membuat Arka menjadi tersentak. Ia kini kembali menatap mantan pacar istrinya itu. Kelemahan Amanda adalah, dia itu terlalu gampang percaya sama orang lain. Like she trust you, padahal dia baru kenal sama lo. Begitu juga cara dia mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Especially, orang-orang yang dia sebut sebagai sahabat. Maksud lo? Gue pernah melihat kejahatan itu di mata beberapa orang yang disebut Amanda sebagai sahabat. Gue bisa melihat ada kepalsuan di sana, tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nggak pernah punya bukti apapun soal apa yang gue rasakan tentang mereka. Dan lagi mereka itu sudah lebih dulu berteman dengan Amanda. Kalaupun gue bilang, Amanda nggak akan percaya. Dia pasti marah, karena dia adalah orang yang sangat menyayangi teman-temannya. Karena dia nggak punya tempat mengadu lain, selain temannya. Orang tuanya lo tahu sendirilah." Arka terdiam mendengar penjelasan itu. Mungkinkah selama ini, ada orang-orang terdekat Amanda yang selalu berbuat jahat kepadanya? Namun Amanda sendiri tidak menyadari hal tersebut. Kalaupun iya, siapa orang itu dan kenapa? Malam itu, Arka pulang dengan pikiran yang mengira-ngira. Ia menyimpan semua perkataan Nino di dalam benaknya. "Kak, jangan lupa martabaknya." Amanda mengirim pesan singkat di laman e-message milik Arka. Segera saja Arka bergegas memenuhi janjinya itu. Tak lama setelah membelikan keinginan Amanda, ia pun pulang ke rumah. Sedikit pun ia tak membahas soal pertemuannya tadi dengan Nino. Ia tak ingin membuat istrinya itu kepikiran. Biarlah nanti ke depan, ia yang akan menyelidiki semuanya sampai tuntas. Ia ingin tahu, siapa orang yang membenci istrinya itu. Minggu pagi, Arka dan Amanda menyambangi dokter kandungan. Karena Amanda memiliki jadwal periksa di hari itu.
Kondisi bayi mereka tidak ada yang mengkhawatirkan, mereka sehat dan posisi mereka pun semuanya aman. Seusai pemeriksaan, berhubung itu masih pagi, Amanda tiba-tiba ingin makan bubur ayam. Maka mereka mencari sebuah tempat, di mana banyak terdapat jualan makanan di pagi hari. Mereka menemukan tempat itu, lalu makan di dalam mobil dengan kaca yang sengaja dibuka. Amanda memakan bubur ayam plus nasi uduk yang masih terbungkus. Sementara Arka makan nasi uduk beserta gorengan dan juga kerupuk. Di sini aja ya. Seorang anak muda kira-kira berusia 17 atau 18 tahunan, berkata pada pacarnya yang ada di belakang. Mereka tengah menaiki sebuah motor yang kini tepat berada di depan mobil Arka. Sepertinya mereka hendak mampir ke tukang bubur ayam, yang hanya berjarak 8 meter di sisi parkir. "Bubur ayam ini, Bi?" tanya si perempuan dengan nada seolah kaget. Arka dan Amanda memperlambat makan sambil bersitatap barang sejenak. "Iyuh, aku nggak mau, Bi. Masa makan di pinggir jalan begini?" ujar si perempuan. "Semua makanan juga dijualnya di pinggir jalan, Bi. Kalau di tengah jalan mah, bisa ketabrak." Amanda dan Arka tersedak, karena berusaha keras menahan tawa. Mereka kini sama-sama mengambil air minum. "Bener juga sih, cowoknya ngomong," ujar Amanda masih cekikikan. "Pokoknya nggak mau di tempat kayak gini, ke fast food aja yuk. Sambil makan BTS meal kek atau apa kek. Biar bisa bikin instastory, biar hits." "Bi, mendingan itu buat entar siang aja. Kita makan ini dulu pagi ini." Si cowok masih berusaha membujuk. "Ih, nggak mau pokoknya. Masa aku barengan ibu-ibu berdaster?" Arka menoleh pada Amanda, sedang wanita itu kini melihat ke arah baju yang ia kenakan. Beberapa hari yang lalu ia sengaja membeli daster tersebut karena praktis dan adem. Memasuki usia kandungan di bulan ke-7 ini, ia mulai ribet dengan perutnya yang kian membesar. Ditambah lagi, ia seringkali merasa gerah meski air kondisioner sedang menyala. "Rese banget tuh bocil, pengen banget aku copotin ini daster terus aku pakein ke dia. Biar dia tahu rasanya enak," gerutu Amanda. Tiba-tiba saja ia menjadi murka. "Manda, jangan. Entar kamu telanjang," ujar Arka mengingatkan. Sementara si pasangan muda-mudi itu masih bersiteru soal tempat makan. "Di sini dulu ya, Bi." "Nggak mau." "Ayolah, Bi." "Nggak." "Ya udah, kamu maunya kemana sekarang?" tanya si cowok seraya menanti jawaban. "Terserah, bingung aku mau kemana." Amanda dan Arka nyaris tersedak lagi. Mereka kini tertawa tanpa suara. "Kok terserah sih?" "Ya terserah, yang jelas jangan di sini." "Ya udah deh." Si cowok mulai gusar. Ia pun akhirnya membelokkan lagi motor mereka, menuju ke arah yang lain. Hahaha. Arka dan Amanda akhirnya bisa enggakak sejadi-jadinya dengan aman. "Anjir, sarapan doang ribet banget," ujar Arka kemudian. "Itu tadi dia Bi itu apa ya, Kak?" "Babi?" tanya Amanda yang lagi-lagi menyulut tawa suaminya. "Baby ngepet kali," seloroh Arka. Hahaha. Untuk kesekian kalinya mereka tertawa bahkan nyaris tersedak. "Kamu pernah nggak sih, Kak, punya panggilan aneh gitu ke pasangan kamu?" tanya Amanda ketika tawa mereka mulai reda. Namun masih ada sisa-sisa kegelian di otak mereka, yang membuat mereka masih tampak senyum-senyum. "Nggak pernah. Maureen tuh dulu waktu pertama-tama pacaran, pas SMP. Maunya pakai panggilan sayang katanya. Aku mah Maureen aja, akhirnya dia juga ikut-ikutan." "Emangnya panggilan sayang apa yang dia minta ke kamu?" tanya Amanda. "Cicu," jawab Arka. "Apaan tuh?" tanya Amanda lagi. "Cinta cuyung." Arka dan Amanda menahan tawa namun hahaha. Keduanya sama-sama terbahak-bahak. "Bangsat,"
Ujar Amanda sambil tertawa geli dan memukul lengan suaminya. Cuyung, Cuyung, aku mau itu dong Cuyung. Amanda berkata seraya memonyongkan bibirnya. Arka meletakkan tangan lebarnya di mulut Amanda seraya tertawa. Geli tahu, aku. Ujar Arka kemudian. Sama, aku juga geli dengar orang pakai panggilan-panggilan sayang gitu. Timpal Amanda. Sokan pakai panggilan sayang. Pas berantem an asteris ngan juga. Kebun binatang juga yang keluar dari mulut masing-masing. Lanjutnya lagi. Bener, aku lebih suka panggil nama. Karena berasa kayak sahabat sendiri. Pas berantem juga nggak perlu repot merubah panggilan. Jadi pas ribut, sakitnya nggak double. Ujar Arka. Bener sih. Amanda menyetujui. Sakit loh, biasa dipanggil apa? Pas berantem tahu-tahu berubah jadi nama hewan. Ujar Arka lagi. Iya, kalau pakai nama kan stabil aja. Berantem ya udah panggil namanya juga. Amanda menimpali. Hik. Amanda sendawa di depan suaminya. Arka hampir tersedak lagi karena kaget dan menahan tawa. Baru kali ini aku dengar kamu sendawa segede itu. Ujar Arka seraya menatap istrinya. Kayak abis nelen GBK tahu nggak kamu? Lanjutnya lagi. Tawa mereka pun kembali pecah. Maafin, Kak. Aku nggak bisa jaim soalnya. Ujar Amanda lalu disambung sendawa yang kedua. Hik. Nggak masalah sih, aku juga nggak penjijik kok orangnya. Dan aku juga nggak suka sama orang yang sok jaim. Ujar Arka. Hani, buruan. Arka dan Amanda kembali menoleh ke sisi kanan, ketika mereka baru mangap dan hendak memakan gorengan. Mereka tercengang, pasalnya kata, Hani, itu dilontarkan oleh seorang bocah yang mungkin masih SMP. Terlihat dari perawakan dan nada suaranya yang masih belum pecah. Hani. Ujar Arka seraya menoleh pada Amanda. Madu. Tukas Amanda seraya tertawa. Hubi, tungguin Hani makanya. Seorang bocah perempuan tampak berlarian ke arah si anak laki-laki. Hubi. Amanda dan Arka berujar di waktu bersamaan, sambil mengangguk-anggukan kepala. Hubi kamu apa? Tanya Arka pada Amanda. Hubi ku makan. Ujar Amanda. Lagi dan lagi keduanya tertawa. Sementara di depan mobil, Hani tampak menghampiri Hubi. Hubi memberikan belayan di rambut Hani. Dari dalam mobil Amanda dan Arka tak henti tertawa melihat kejadian itu. Ayah, bareng sama bunda. Sepasang muda-mudi yang tampaknya masih pacaran, kembali melintas di depan mobil Arka dan juga Amanda. Kali ini dengan panggilan yang lain lagi. Ayah, bunda. Hamil beneran, jadi ayah bunda beneran. Baru tahu rasa, lo. Ujar Arka. Pusing-pusing dah tuh mikirin biayanya. Timpal Amanda. Hahaha. Keduanya kembali tertawa. Udah Kak. Kita kayak ngajarin anak ngatain orang lain deh. Ujar Amanda kemudian. Iya. Udah. Ujar Arka masih tertawa. Kita pulang yuk. Ajaknya kemudian. Ayo, kita makannya ntar lagi aja. Ujar Amanda. Kenyang ya kamu? Tanya Arka. Tumben. Lanjutnya lagi. Belum kenyang sih, tapi mau berak. Gak mau berak dulu di mana? Cari toilet umum. Ujar Arka. Gak mau gak nyaman. Enakan di rumah, ujar Amanda. Ya udah. Kita pulang sekarang. Jangan di mobil. Ujar Arka lagi. Enggak lah, hahaha. Amanda tertawa sambil menahan sakit di perutnya. Arka menghidupkan mesin mobil. Sementara di suatu sudut, Rani berdiri memperhatikan keduanya. Tanpa Rani ketahui jika di sudut yang lain, Intan juga tengah sama berdiri memperhatikan. Namun Intan bukan memperhatikan Arka ataupun Amanda, melainkan tengah memata-matai Rani. Gadis berusia 24 tahun itu tengah jogging.
saat tak sengaja memergoki Rani yang tengah berdiri dan menatap ke sebuah mobil. Intan memperhatikan mobil yang dilihat oleh Rani tersebut, ternyata di dalamnya ada Arka dan juga Amanda. Sikap Rani sangat mencurigakan, Intan pun mengambil foto wanita itu secara diam-diam. Ia turut mengambil foto Arka beserta Amanda, agar menjadi bukti jika suatu saat terjadi apa-apa. Kini Rani berjalan, sementara Intan terus mengikuti. Ia menguntit Rani yang kini tampak menelpon seseorang. Namun, Intan tak tahu apa yang tengah dibicarakan oleh sahabat dari bosnya itu. Karena ia mengintai dari jarak yang cukup jauh. Ia takut ketahuan oleh Rani. Berkali-kali Rani menoleh, seakan curiga jika dirinya sedang diikuti. Namun setiap kali ia menoleh, Intan selalu berhasil bersembunyi. Intan mengikuti Rani hingga ke sebuah perumahan, tampaknya itu adalah kawasan tempat di mana Rani tinggal. Rani berjalan terburu-buru sama seperti tadi, namun kemudian ia dihampiri oleh seseorang. Rani menghentikan langkah, ia berbicara pada sosok laki-laki itu. Sementara kini Intan memperhatikan secara seksama bekas luka itu. Gumam Intan. Seketika ia teringat perkataan Denny dan Satya, 1 hari pasca pemukulan terhadap Amanda waktu itu. Ia ingat saat itu Satya dan Denny bercerita pada orang kantor. Jika mereka telah mendapatkan rekaman CCTV, pada saat kejadian pemukulan terhadap Amanda. Mereka juga mengatakan jika bukti tersebut sudah diserahkan ke polisi. Denny juga mengungkapkan ciri-ciri pelaku, yakni memiliki luka bekas tato yang dihapus secara paksa di salah satu lengannya. Seperti ditempelkan setrikaan atau benda panas lainnya dengan sengaja. Dengan maksud agar kulit yang bertato itu menjadi terluka dan tatonya menghilang. Kini di depan mata, Intan menemukan orang dengan ciri-ciri yang sama. Intan buru-buru mengambil handphone. Ia bermaksud ingin memfoto dan merekam orang tersebut, lalu memberitahu Satya ataupun Denny. Ia juga akan membiarkan Rani masuk dalam frame, agar bisa dijerat juga. Jika orang ini terbukti adalah orang yang ada di CCTV tersebut. Oh my god. Intan melihat baterai handphonenya yang hanya sisa 1% lagi. Namun ia tetap berusaha meski tak membawa power bank. Ia lalu membuka menu kamera dan mengarahkannya. Namun tiba-tiba, pluk. Handphone tersebut mati, sebelum sempat ia mengambil gambar. Bangsat. Intan setengah berteriak, namun ia mengundang perhatian Rani dan juga orang tersebut. Intan pun buru-buru bersembunyi di balik sebatang pohon. Laki-laki itu perlahan mendekat, Rani pun demikian. Intan segera berlari menjauh, sebelum ia ketahuan.